channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Linknya nanti saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Bertobatlah Ibu. Sore itu sepulang kerja, aku sempatkan mampir ke rumah sakit untuk menjenguk Amel. Sebenarnya aku pun diminta oleh bibi dan neneknya Amel yang sudah datang jauh-jauh dari kampung halamannya, sekedar mengucapkan terima kasih karena sudah mau menolong Amel di saat Amel sedang pendarahan hebat. Sesampainya di kamar rumah sakit, benar saja aku disambut hangat oleh keluarganya. Ada hal yang membuatku sangat kagum dengan perilaku keluarga Amel yang sama sekali tidak menghakimi Amel, walaupun Amel sudah melakukan hal yang di batas wajar. Aku sempat berbincang-bincang dengan sang nenek, walaupun sedikit aku mengerti bahasa Sunda, dan juga oleh bibi Amel. Dari perbincangan itu, aku menanyakan kemana ayah dan ibu kandung Amel, karena aku tidak melihat adanya mereka di sana kecuali bibi, suami bibi Amel dan neneknya. Sesekali bibi Amel dan neneknya saling pandang sebelum menjawab pertanyaanku. Tersirat ada sesuatu yang sebenarnya enggan mereka sampaikan, namun oleh sebab aku yang masih penasaran, mereka pun akhirnya memberitahuku sebuah kenyataan pahit dari hidup Amel. Kalau memang Nak Fitri mau tahu, baiklah, maka akan bibi beritahu sedikit asal-usul Amel. Tapi bibi mohon, jangan sekalipun Nak Fitri menjauhi Amel, karena latar belakangnya dahulu ya. Amel sudah cukup menderita sedari ia masih kecil, ucap si bibi yang disertai anggukan oleh neneknya. Amel adalah anak pertama dari seorang wanita yang sebut saja namanya Ais. Penggambaran Ais sendiri yaitu kemolekan tubuh dan paras cantiknya, membuat para pria baik dari kampungnya ataupun kampung lain berduyun-duyun berdatangan ke rumah untuk meminang Ais. Karena sifat Ais angkuh dan materialitis, Ais tidak mau menikah dengan pemuda dari kampung yang hanya dipandang sebelah mata menurut Ais. Ais meminta si ibu untuk memberikannya rapalan-rapalan serta memakaikannya susuk agar kecantikan Ais bisa bertahan lagi. Itu semua Ais lakukan untuk memikat hati para lelaki kaya di luar dari kampungnya. Setelah Ais mudah mendapatkan bantuan ilmu-ilmu hitam dari si ibu untuk menambah percaya diri dan menambah kecantikannya, ia pamit untuk pergi ke kota Bandung. Di kota itu sendiri, Ais bertemu dengan sahabatnya Janah yang memang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Nah, sekarang bisa ditebakkan akhirnya bagaimana? Dan ya, karena memang Ais ini merasa kecantikannya bisa dijual dan tidak harus capek bekerja, ia pun ikut terjerat ke dalam dunia malam. Singkat cerita, nama Ais kini santer terdengar di wilayah prostitusi Bandung, dan banyak pria hidung belang memakai jasanya. Di tengah puncak popularitasnya sebagai kupu-kupu malam, Ais tidak sengaja mengandung anak dari pelanggannya
yang ia sendiri tidak tahu siapa ayah biologis dari bayi itu. Sebelum 2 bulan, Ais mungkin masih bisa menutupi perutnya yang belum terlihat membesar. Namun menjelang ke-4 bulan, Ais sudah tidak bisa berkelit lagi dari sang mucikari tentang kehamilannya. Malang bagi Ais, namanya pun sudah mulai meredup. Dan perutnya yang semakin membesar membuat Ais harus pasrah diusir dari lokalisasi tempatnya bekerja. Di tengah rasa kesal dan kecewanya, Ais memutuskan kembali ke kampung halamannya di Karawang. Belum selesai prahara Ais mengandung di luar nikah, ia harus menerima cibiran dan rundukan tetangganya karena kondisi Ais yang hamil tanpa suami. Di tahun 1993, di bulan Juni, lahirlah dengan selamat seorang anak perempuan dari Ais. Anak itu kemudian diberi nama Amalia, yang biasa dipanggil dengan sebutan Amel oleh sang nenek. Di hari pertama Amel dilahirkan, si ibu benar-benar terlihat membenci kehadiran buah hatinya itu. Hal tersebut terlihat dari perlakuan Ais yang enggan memberikannya ASI. Dan Ais malah berkata, "Biarkan anak haram ini mati saja. Saya tidak butuh anak haram." Begitulah kira-kira kata Ais. Beruntung sang adik Ais, Ningsih, dengan senang hati mengurus dan menyayangi Amel dengan tulus. Amel yang masih bayi bertahan hidup mengandalkan susu formula yang diberikan adik Ais. Oleh dari sebab itu, tubuh Amel bisa dibilang ringkih sampai saat ini karena tidak adanya asupan ASI ketika ia bayi. Tidak hanya itu saja, perangai buruk Ais kepada Amel. Semakin bertambahnya usia Amel, Amel tidak boleh menyebut Ais dengan sebutan ibu. Amel kecil pun tidak pernah merasakan kehangatan dekapan kasih sayang Ais. Amel selalu dihajar habis-habisan oleh Ais, padahal tidak sebanding dengan kenakalan Amel saat masih kecil. Singkatnya, semakin Amel beranjak remaja, hubungan ia dan Ais semakin tidak akur. Amel sendiri memanggil sang ibu dengan langsung menyebut namanya, tanpa embel-embel sebutan yang lebih sopan kepada Ais. Seringkali Amel remaja masih kerap menerima siksaan oleh Ais yang sedang mabuk. Oh ya, sedikit tambahan info, pekerjaan Ais sendiri setelah melahirkan masih tetap bergulat dengan dunia prostitusi di warung remang-remang yang tidak jauh dari rumahnya di Karawang. Menurut Ningsih bibi Amel, ketika Amel duduk di bangku SMA, ia pernah satu kali meminta uang kepada sang ibu untuk biaya studi tur sekolah. Tapi bukannya uang yang Amel dapatkan, bahkan Amel sampai dicekik sang ibu dan didorong ke dalam sumur. Beruntunglah sumur itu tidak begitu dalam, dan kebetulan sang nenek sedang main ke rumah Ais. Mendengar suara teriakan dan tangisan minta tolong sang cucu yang berasal dari sumur belakang, nenek Amel segera menghampiri sumber suara dan langsung memanggil adik Ais, Ningsih, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Ais. Dari semenjak saat itulah Amel memutuskan untuk tinggal di rumah bibinya dan tidak mau lagi menginjakan kaki di rumah Ais. Singkat cerita, setelah Amel lulus SMA, suami Ningsih langsung memasukkan Amel bekerja di kota Bandung sebagai karyawan pabrik. 1 tahun Amel bekerja di Bandung, ia mendapatkan telepon dari bibinya jika keadaan sang ibu Ais sudah sangat mengkhawatirkan dan butuh biaya berobat. Lalu Amel dengan ikhlas membantu biaya berobat sang ibu.
Walaupun Amel sendiri tahu penyakit yang ibunya derita itu tidak ada obatnya, atau HIV. Amel berharap di sisi hidup sang ibu ia bisa mendengar kalimat tobat serta ampunan kepada sang pencipta dan permintaan maaf kepadanya. Namun entah Ais masih saja mengeraskan hatinya. Ia masih enggan anaknya Amel memanggilnya dengan sebutan ibu. Ais juga seolah cuek dengan keberadaan Amel. Padahal Amel dengan ikhlas membantu biaya berobat ibunya, walaupun sakit tersebut tidak bisa disembuhkan. Setelah kontrak kerja Amel tidak diperpanjang, Amel memilih untuk kembali ke kampungnya di Karawang, sambil berharap ada panggilan pekerjaan dari pabrik-pabrik lain yang sudah ia titipkan lamaran kerja sebelumnya. Atas beberapa alasan, Amel diminta oleh nenek dan bibinya untuk kembali tinggal di rumah sang ibu sambil merawatnya. Dan disinilah muncul keanehan demi keanehan yang Amel rasakan menjelang kematian sang ibu. Sebenarnya tubuh Ais sudah sangat menyeramkan, dengan hanya menyisakan tulang dan kulit persis seperti tengkorak berjalan. Namun menurut Amel, tidak hanya rupa sang ibu saja yang menyeramkan, melainkan banyaknya suara-suara lirih di malam hari meminta tolong terdengar jelas dari kamar Ais. Dan ketika dihampiri, suara itu hilang serta sang ibu masih tertidur pulas. Amel pun sering melihat sekilas wajah ibunya menyeringai dengan setengah wajah membusuk ketika ia sedang disuapi makan oleh Amel. Sontak saja Amel langsung berteriak memanggil bibinya yang rumahnya tidak jauh dari rumah Ais. Dari mula bisikan, segelebatan bayangan hitam dari kamar Ais sampai dengan wajah Ais menyeramkan, membuat Amel memutuskan untuk menemui sang nenek supaya menyembuhkan segala bentuk gangguan tak kasat mata di rumahnya. Dari penuturan nenek Amel, itu merupakan reaksi susuk kecantikan yang ia pasangkan kepada anaknya. Segera si nenek menjalankan ritual pengeluaran susuk yang sudah tertanam belasan tahun di tubuh Ais. Tetapi si nenek pun bertutur tidak bisa untuk menghilangkan jin yang bersarang di tubuh Ais, karena sewaktu dahulu Ais sudah terlalu sering berkutat dengan rapalan-rapalan ilmu hitam. Nenek tidak bisa menghilangkan semua jin yang sudah bersarang di tubuh Ais, tetapi segala gangguan itu bisa diminimalisir dengan darah ayam cemani di tepat di malam Selasa Kliwon dan di malam hari pasaran lahir Ais, yaitu hari Minggu Legi, ucap sang nenek. Kebetulan esok adalah hari pasaran kelahiran Ais. Segera Ningsi dan neneknya menyiapkan segala persiapan ritual. Yang kedua, untuk memberikan darah ayam cemani kepada jin yang mendiami tubuh Ais. Saat memulai ritual yang kedua, tiba-tiba tubuh lemah Ais bergetar hebat dan segera berlari menghampiri ayam cemani itu, serta memakannya hidup-hidup. Kejadian menyeramkan sekaligus mengerikan itu pun turut disaksikan oleh Amel, si bibi dan neneknya. Amel meminta sang nenek untuk berhenti membuat ritual demi ritual yang penuh dengan kesesatan. Tetapi si nenek seperti tidak mengindahkan ucapan cucunya. Ajaibnya tubuh Ais pun kembali sadar setelah ia kenyang menyantap seekor ayam hitam itu. Dan sehabis acara ritual, Amel mengaku jika memang di rumahnya tidak ada lagi gangguan. Oh ya,
Ritual memberi sesajen ayam cemani ini dilakukan 3 kali menurut penuturan nenek dan bibinya Amel. Singkatnya tahun 2014, Ais akhirnya pun harus berpulang ke dalam tangan yang maha kuasa. Tubuh Ais walaupun sudah dimandikan mengeluarkan bau bangkai dan bau anyir yang membuat beberapa warga membubarkan diri. Bahkan sang pemandi jenazah pun dibuat muntah-muntah karena tidak kuat menahan bau anyir dan busuk. Dari telinga Ais keluar kotoran telinga yang tidak henti-hentinya mengalir, dan mulutnya mengeluarkan darah saat dimasukkan air wudhu. Karena mempersingkat waktu, akhirnya jenazah itu segera dikafankan dan dikebumikan. Saat ingin dikebumikan ini, tiba beberapa warga langsung mundur dan beralasan pamit pulang. Sebelumnya sempat Amel mendengar suara bisik-bisik tetangga yang sebenarnya takut mengurus jenazah ibunya. Selain karena bau busuknya menyengat, si ibu juga meninggal karena mengidap penyakit HIV. Minimnya pengetahuan warga desa tentang penyakit HIV membuat warga desa ketakutan saat ingin mengebumikan jenazah Ais. Mau tidak mau yang ikut menguburkan dan melayat hanya berasal dari keluarga suaminya Ningsih. Setelah Ais meninggal, ternyata gangguan teror masih saja berlangsung. Kini satu kampung menjadi korbannya. Ais selalu menampakkan diri dalam bentuk menyeramkan menurut beberapa warga yang melihat. Sempat juga Ais mendatangi anaknya Amel untuk meminta maaf tepat di hari ketiga meninggalnya. Satu persatu warga didatangi Ais untuk meminta maaf karena pernah menyakiti perasaan warga. Karena dulu ucapan Ais yang keterlaluan, terlebih kepada para lelaki yang sempat ingin meminangnya. Teror tersebut akhirnya berakhir ketika tetua kampung memanggil orang pintar yang bisa berkomunikasi dengan arwah Ais. Dari situlah diketahui jika Ais ingin bertobat dan meminta dirinya didoakan. Diadakan tahlilan oleh warga desa. Mungkin warga desa pun hanya bisa mengirimkan doa dan membacakan Yasin untuk mendiang almarhum Ais. Namun sayang waktunya di dunia sudah habis. Ais sudah tidak bisa lagi bertobat dan ia harus menerima kenyataan perihnya siksaan kubur atas segala perbuatannya selagi hidup. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Bertobatlah Wahai Ibu. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Semoga pula kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.